Halo teman-teman, apa kabar kalian? Kak Vita harap kalian semua dalam kondisi yang tetap sehat. Juga kalian semua harus tetap menjaga kesehatan, terutama di masa pandemi ini. Nah, teman-teman sekalian, hari ini Kak Vita mau menceritakan pelajaran perjalanan melintasi Alkitab dalam volume yang ke-52 di dalam minggu yang ketiga. Teman-teman, di minggu yang ketiga ini kita sudah memasuki kitab Ayub. Kita membahas dari Ayub pasal 1 hingga Ayub pasal yang ke-42. Teman-teman sekalian, poin dari kitab Ayub ini ada dua. Yang pertama, membicarakan tentang penciptaan Allah terhadap manusia. Yang kedua, membicarakan tentang penanggulangan Allah terhadap manusia agar manusia ini diisi oleh Allah dan mengekspresikan Allah. Nah, teman-teman sekalian, nih kita mau melihat terlebih dahulu siapakah Ayub. Ayub adalah orang yang saleh, orang yang baik di hadapan Allah. Dia mengikuti Allahnya dengan begitu ketat. Nah, teman-teman sekalian, di dalam bahasa aslinya kata saleh berarti sempurna. Jadi Ayub di dalam mengikuti Tuhan, dia adalah orang yang sempurna. Sehingga dia adalah orang yang sangat diberkati Allah. Dia mempunyai banyak harta bumi yang dipercayakan kepadanya. Teman-teman sekalian, meskipun Ayub adalah orang yang saleh, orang yang baik, orang yang penuh dengan sopan santun, tapi ada satu bagian yang kurang dari diri Ayub. Di dalam diri Ayub tidak ada Allah. Begitu mengucap syukurlah teman-teman sekalian bahwa hari ini meskipun kita tidak sesaleh Ayub, tapi di dalam kita ada Allah sebagai roh pemberi hayat. Nah, teman-teman sekalian, karena Ayub ini kekurangan Allah, Ayub ini kurang wahyu mengenai Allah, akhirnya Allah melucuti harta buminya dari Ayub. Penanggulangan Allah terhadap Ayub bertujuan adalah agar Ayub mendapatkan diri Allah. Kita perlu ingat, tujuan dari Allah menciptakan manusia adalah agar manusia mengekspresikan diri Allah, agar di dalam manusia, di dalam roh manusia diisi oleh Allah. Nah, untuk itu Allah melakukan penanggulangan kepada diri Ayub supaya Ayub ini bisa mendapatkan diri Allah. Tapi ternyata teman-teman, kita lihat di dalam kitab Ayub apa yang terjadi. Ayub menyalahpahami dirinya sendiri. Teman-temannya Ayub juga mempunyai satu konsepsi tentang benar dan salah. Mereka menganggap Ayub sudah melakukan kesalahan sehingga Ayub ditanggulangi oleh Allah. Tapi sebenarnya tidak demikian, teman-teman. Allah memang sengaja memberikan satu situasi supaya Ayub ini datang menikmati Allah. Tapi Ayub sendiri juga tidak menjadi orang yang paham. Dia malah menyalahkan dirinya sendiri. Dia menyalahkan hari kelahirannya. Dia berkata kalau seandainya aku tidak dilahirkan gitu. Dia mengutuki hari kelahirannya. Mungkin hal ini tidak akan terjadi. Nah, teman-teman sekalian, sampai istrinya Ayub juga meminta Ayub untuk mengutuki Allahnya. Nah, hari ini ketika Allah mengaturkan situasi, kita harus menjadi orang yang jelas apa yang Allah mau di atas diri kita. Jangan sampai kita menjadi seperti Ayub dan teman-temannya. Allah sudah melakukan penanggulangan, Allah melucuti kita, tapi kita tidak paham apa yang Allah mau. Teman-teman harus ingat, tujuan hidup manusia adalah diisi oleh Allah dan mengekspresikan Allah. Penanggulangan Allah adalah agar manusia mendapatkan diri Allah. Nah, teman-teman sekalian, ada dua perbedaan antara diri Ayub dengan diri Rasul Paulus. Ayub ketika ditanggulangi oleh Allah, sampai di akhir kitab pasal yang ke-42, Ayub akhirnya melihat Allah. Tapi Ayub melihat Allah berdasarkan wahyu yang di luar. Dia melihat satu terang yang dari luar. Dia melihat bahwa kini dia mengenal siapakah Allahnya. Tapi di dalam dirinya tetap tidak ada Allah. Tetapi ketika Rasul Paulus ditanggulangi oleh Allah, Rasul Paulus mempunyai pengenalan yang batiniah. Dia mengenal siapakah Allahnya. Dia mengenal untuk apa Allah menanggulangi dirinya. Sehingga dia bisa menganggap segala sesuatu yang terjadi adalah rugi. Segala sesuatu yang dia punya di masa lampau adalah rugi. Dan segalanya adalah untuk Kristus. Dia hidup untuk ekonomi Allah karena dia tahu bahwa penanggulangan Allah adalah bagi perampungan ekonomi Allah. Sedangkan Ayub hanya mengenal Tuhan berdasarkan wahyu yang dia lihat. Dia mengenal siapa Allahnya, tapi di dalam dirinya tidak ada Allah. Kenapa demikian, teman-teman? Karena Allah kita belum menjadi roh pemberi hayat.
Roh pemberi hayat baru rampung di dalam perjanjian baru. Begitu ketika Allah menanggulangi Ayub, ketika dalam perjanjian lama Allah tetap tidak bisa masuk ke dalam diri Ayub karena Allah belum menjadi roh pemberi hayat. Itu mengucap syukurlah teman-teman, karena kita ada di dalam perjanjian baru, karena Allah sudah melalui proses. Allah telah menjadi roh pemberi hayat. Allah tinggal di dalam kita. Allah menjadi kebajikan kita. Allah menjadi kebaikan kita. Allah menjadi segala sesuatu di dalam kita. Nah, teman-teman, hari ini kita perlu belajar satu perkara. Ketika Allah mengaturkan situasi, kita perlu belajar memohon Allah memberikan terang. Kenapa Allah melakukan menaruh kita di dalam situasi itu, menaruh kita dengan orang-orang tertentu, menaruh kita di dalam satu kondisi tertentu, di dalam perkara tertentu. Allah pasti ada tujuan, dan tujuan Allah pasti untuk perampungan ekonomi Allah. Itu teman-teman, jangan menyalahpahami Allah. Tanya baik-baik, siapakah Allah kita? Apakah mau Allahnya kita? Teman-teman perlu ingat bahwa banyak situasi mungkin Tuhan aturkan. Kita boleh tidak mengerti, tapi kita tidak boleh tidak percaya. Untuk itu di dalam segala situasi, percayalah bahwa Allah melakukan segala perkara untuk mendatangkan kebaikan kepada kita. Itu teman-teman sekalian, di dalam kitab Roma dikatakan ya, Allah hari ini bekerja di dalam segala situasi untuk mendatangkan kebaikan kepada kita. Nah, teman-teman sekalian, tapi misalkan nih kita sengaja mendatangkan kesulitan bagi diri kita sendiri, kita tidak boleh menganggap bahwa itu adalah tangan Allah, karena itu adalah kegagalan kita sendiri. Untuk itu, terhadap situasi yang Tuhan aturkan, mungkin kita rasa kok tidak adil, kok begini. Kita perlu berdoa baik-baik di hadapan Tuhan. Mengapa Tuhan mengaturkan situasi itu? Yang perlu kita ingat bahwa hari ini kita diciptakan untuk mengekspresikan diri Allah, untuk kita mendapatkan Allah diekspresikan. Teman-teman sekalian, hari ini kita hidup bagi ekonomi Allah. Kita perlu belajar seperti Rasul Paulus. Hidup kita ini bukan lagi untuk kita, tetapi untuk perampungan ekonomi Allah. Nah, teman-teman sekalian, kiranya melalui PMA di volume ke-52 ini, kita semua sama-sama belajar untuk kembali mempersembahkan diri kita. Persembahkanlah masa muda kita bagi perampungan ekonomi Allah, agar supaya ketika Tuhan mengatur situasi, kita tidak menyalahpahami Allah, tapi kita bersukacita di dalam penderitaan. Kita bersyukur di atas setiap penanggulangan. Puji Tuhan. Forgetting the things which are behind, press on, pursue with this mind, by any means, each are now redeemed, stretch forth, lay hold of Him.